Apa yang terjadi pada tubuh nih di saat kita sedang berlari dengan high intensity kayak contoh interval, kemudian juga tempo atau threshold gitu, lalu berhenti secara mendadak dan itu badan dia jadi pusing, kepala jadi pusing itu kenapa, Pak? Oke, ini pertanyaan bagus. Ketika kamu melakukan interval, contohnya, atau aktivitas gak harus interval, deadlift. Oi kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot. Dan kali ini kita gak boncos. Thank you my soul. Top my soul. My soul, my soul. Udah cukup keren ya CTA-nya ya. My soul, my soul, my soul, my soul, my soul. Cokobus, 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 cokobus. Mengandung 808 mg elektrolit. Rendah gula, rendah kalori. Tapi tetap ini keren sih. Kan olahraga butuh gula. Terbaik nih Maizun. Rasanya enak gak habar. Udah selesai, masuk ke inti. Nggak, kalau nggak gitu nanti kita nggak sponsor, nanti Hakim nggak digaji. Ya kalau Hakim nggak digaji nanti nggak bisa streaming dan langganan video. Ya. Nonton One Piece. Itu. Mau nanya dong, Pak? Hakim punya pacar. Ya udah sih. Ya udah. Sekarang fotonya dia isinya cewek semua. Nanya, Pak. Pelari yang rutin melakukan long run punya sisi adaptasi kardiovaskular yang berbeda dibandingkan pelari jarak pendek, contohnya kayak pelari sprint. Kurang tepat. Setiap olahraga itu sistem jantungnya akan beradaptasi. Ini soalnya cocok banget nih buat teman-teman yang selalu membandingkan di media sosial. Kayak contoh, lari kok cuma 5 kilo. Ya ini bercandaan ya, tapi kadang ada yang serius nanggepinya. Ya bagiku lari itu kalau udah sejam. Enggak. Lari 5K, 10K, berapapun jarak, lari itu aktivitas olahraga apapun. Kalau minimal dilakukan 15-30 menit, itu juga kalau konsisten, itu akan membuat jantung beradaptasi. Contoh, ketika sprint, itu yang beradaptasi adalah fast twitch muscle fiber. Jadi yang beradaptasi ototnya. Otot itu ada dua, serabut cepat, serabut lambat. Kalau serabut cepat, dia tuh eksplosif. Contoh buat sprint, ya, jarak di bawah 1 kilo. Atau deadlift, itu fast twitch. Tapi kalau kamu endurance, itu akan slow twitch-nya. Nah, kalau berimbang antara slow twitch dan fast twitch, itu bagus malahan. Jadi akhirnya di sini jantung akan beradaptasi sesuai dengan pola latihan, ya. Jadi jangan beranggapan bahwa wah kalau jantungmu aman aku harus long run. Belum tentu. Orang yang juga konsisten nge-gym itu juga jantungnya beradaptasi dengan proper. Orang yang konsisten tenis itu juga akan jantungnya beradaptasi dengan proper. Pada dasarnya seperti mesin mobil. Kembali, saya itu analoginya mesin mobil karena itu gampang banget untuk dianalogiin. Mobil itu kan bensin bisa boros, bisa irit. Tergantung driving style masing-masing. Kalau dia agresif, ya akan boros. Ngegas, ngerem, ngegas, ngerem. Tapi kalau dia ngegasnya standby, stabil terus, ya dia akan irit. Disinilah, kalau dia jarang pakai mobil, ya mobilnya akan cepat rusak. Kalau mobilnya dipantengin di RPM tinggi terus, ya akan cepat jebol. Jadi intinya adalah, cara kamu membawa tubuhmu sendiri, itu akan membuat jantungmu beradaptasi sesuai dengan aktivitasmu. Makanya di sini bilang, orang yang sering begadang contohnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak apa-apa. Tapi kalau dilakuin 10-15 tahun, di tahun ke-20 badannya tidak akan recover lebih baik. Karena waktu recovery selama 20 tahun yang harusnya dilakuin ketika tidur, itu di-cut dengan begadangnya. Itu alasan kenapa pada orang begadang, resiko stroke-nya meningkat, walaupun tidak menjadi 100%. Jadi jangan bilang bahwa jantung itu akan bagus kalau long run. Enggak, semua olahraga yang dilakukan konsisten, itu akan membuat aktivitas jantung menjadi lebih baik. Next, apa yang terjadi pada tubuh nih di saat kita sedang berlari dengan high intensity kayak contoh interval, kemudian juga tempo atau threshold gitu, lalu berhenti secara mendadak dan itu badan dia jadi pusing, kepala jadi pusing itu kenapa, Oke, Pak? ini pertanyaan bagus. Ketika kamu melakukan interval, contohnya, atau aktivitas gak harus interval, deadlift. Habis deadlift, kenapa orang sering blackout? Lihat, habis deadlift, blackout pingsan. Karena tuh energi yang dikeluarkan itu besar sekali. Sehingga aliran darah tuh dipusatkan ke energi itu. Di organ tersebut. Ketika deadlift, yang paling bekerja keras tuh hamstring sama glutes. Otomatis darah disuplai ke situ semua. Sehingga ketika selesai, aliran darah balik atau venanya telat. Nah, supaya otak nggak kenapa-kenapa, di blackoutin. Itu dikarenakan kamu aktivitasnya sangat berat. Berarti latihanmu berat. Interval contohnya. Atau long. Gini aja. Kamu ngeceknya tuh habis interval 200 meter. Nggak usah 200 meter ya. Kamu lari sekencang mungkin 12 menit. Sekencang mungkin. Tahanin 12 menit.
di menit ke-12, itu keliengan kamu. Pasti akan guler-guler. Karena di situ tubuh nge-push di titik limitnya. Dan apa aja yang kebakar? Carbs kebakar, fat kebakar, elektrolit habis. Disinilah pentingnya, makanya kalau semakin berat aktivitasmu, jangan lupakan elektrolit. Jantung butuh elektrolit, butuh. Darah butuh elektrolit, ginjal butuh elektrolit. Tubuh kita tuh butuh elektrolit ya untuk melakukan aktivitasnya di dalamnya. Sehingga kalau tubuh kita kekurangan elektrolit, contoh natrium, itu jantung bisa chaos. Kekurangan kalium, jantung juga bisa chaos. Jadi ingat, semakin kencang berat aktivitasmu, kamu harus sedia air mineral, sama juga harus sedia air elektrolit. Kalau ada energi gel lebih bagus. Ini contohnya Maizone. 808 mg elektrolit. Pas. Lanjut lagi. Lari dengan jarak 5 kilo itu jauh lebih menyiksa dibandingkan 10 kilo atau di atasnya. Enggak, lari itu menyiksa. Renang tuh nyiksa. Semua olahraga tuh kalau intensitasnya berat tuh nyiksa. Kamu lari 5K tapi full effort tuh menyiksa. Kamu lari 10K tapi full effort tuh menyiksa. Kamu lari half marathon tapi full effort menyiksa. Kamu marathon full effort udah habis pasti di 10 kilo awal. Jadi semua aktivitas olahraga itu sebenarnya kalau full effort ya menyiksa. Kecuali maraton karena dia di atas 3 jam itu menyiksa. Apapun intensitasnya tetap menyiksa. Ya jadi deadlift, leg day, bench press tuh ya capek gitu. Jadi 5K itu aman kalau kami intensitasnya ringan. 10K itu aman kalau intensitas ringan. Half marathon itu aman kalau intensitas ringan. Tapi ketika event itu semua full effort. Jadi 100 meter itu juga menyiksa. Jangan mengatakan bahwa 5K full effort itu lebih berat dari half marathon. Sama-sama berat. Half marathon kalau full effort juga berat. Aku nggak sukanya itu namanya rage baiting ya. Jadi di medsos tuh banyak namanya rage baiting. Jadi sengaja membuat statement yang kontroversial untuk kontennya viral. Terkenal juga enggak. Buat apa sih kamu viral cuma karena satu statement kan nggak penting juga, nggak ada yang peduli juga gitu. Makanya kan di sini bilang hindari rage baiting. Membandingkan dua olahraga itu sebenarnya nggak penting. Karena sekarang ya 5K itu berat, ya full effort bro. 10K berat ya full effort. Terus gimana biar nggak berat? Ya jangan full effort. Sepele kan? Kamu bandingin sekali lagi tak cotos. Oke. Next Pak. Konsumsi kafein sebelum berlari itu bikin tubuh banyak kehilangan elektrolit. Lebih banyak. Ini bisa ya, bisa enggak. Bisa ya, bisa enggak. Jawabannya adalah ketika olahraga tuh tubuh pasti akan kekurangan elektrolit. Kafein itu biasa digunakan sebagai stimulan dan dimasukkan dalam energi gel untuk menaikkan kardiak supaya tidak mengalami cardiac drift terlalu ekstrim. Dan kafein ini juga penting biasa dilakukan menjelang fase-fase akhir sesi latihan. Kayak contoh menjelang deadlift akhir, terus menjelang fase akhir dari cycling atau running atau swimming. Kenapa? Karena kan ketika kafein naik, aktivitas simpatis naik. Aktivitas simpatis naik, aliran darah ke otot akan naik. Logikanya gitu. Cuman ingat, semakin banyak intake kafein yang diambil, kafein itu juga diuretik. Sehingga potensi pengeluaran cairan juga meningkat. Sehingga peningkatan intake kafein juga harus diimbangi dengan peningkatan jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh. Sesimpelnya seperti itu. Kan nggak mungkin kamu minum kafein tok tapi nggak minum. Ingat, jadi kalau kamu minum kafein sebagai PWO atau during olahraga, kamu jangan lupa juga mengimbangi kafein tersebut dengan cairan atau elektrolit. Ya contohnya kamu minum kafein, tapi sepanjang lari sejam kamu nggak minum elektrolit, jebol bisa elektrolit itu bisa defisiensi. Makanya nih biasanya, lah dokter kalau bawa Maizone di mana? Di kantong? Ya enggak, itu gunanya soft flask. Dimasukin ke soft flask, masuk ke soft flask, diminum, sipping. Jangan semuanya, set satu teguk, set satu teguk, set satu teguk. Gitu. Biasanya intake kafein itu saya ambil kalau lagi sesi tempo atau threshold. Kalau long run nggak pernah. Next. Minuman isotonik itu bekerja lebih efektif dibandingkan air lainnya untuk menggantikan elektrolit. Ini sebenarnya jawabannya tuh seimbang. Kamu kalau kelebihan elektrolit juga agak bagus. Ya kalau kamu minum Maizone tok sepanjang lari dan kamu nggak ngimbangin sama air mineral, kental dong darahmu. Natrium yang tinggi banget nanti. Otomatis cepet kram dong. Natrium numpuk di otot, kram nanti. Tapi kalau kamu kekurangan elektrolit, habis nanti kamu pingsan, blackout, masuk ICU. Ginjal yang kena. Kalau kekurangan elektrolit itu ginjal yang kena karena resisten cairan.
Cairannya retensi, kalau resisten cairan, retensi cairan. Jadi cairannya diserap kembali supaya nggak keluar banyak. Apalagi kalau cuaca panas ini kan panas. Keringat keluar bersama elektrolit, maka keringat itu kadang baunya asam atau dirasain asin karena keluar bersama natrium. Semakin panas cuacanya, semakin hilang elektrolit. Semakin banyak elektrolit yang hilang. Jadi jawabannya ya harus seimbang. Makanya di lari atau cycling biasa minumnya selang-seling. Air mineral sesiping, KM5 elektrolit sesiping. Yang salah tuh kalau minum langsung banyak. Boleh, tapi kalau habis selesai sesi. Misal kamu habis selesai nge-gym. Boleh elektrolit, banyak. Habis itu air mineral. 808 mg. Cokobus, maizun. Saras 808. Next. Perubahan kecil dalam posisi lengan pada saat berlari kayak gini, Pak, itu bisa mempengaruhi konsumsi energi. Betul, karena lengan itu sebisa mungkin di 90 derajat. Jadi kalau lari itu 90 derajat gini. Kenapa coba? Supaya bicepmu nggak kontraksi, bro. Kalau kamu terlalu gini kan bicep kontraksi. Habis nanti kram di sini ya DOMS. Dan kalau kamu kaku, trapezius yang lock. DOMS. Maka harus dibuat serileks mungkin. Latihannya rileks. Makanya lari itu rileks 90 derajat rileks. Kenapa? Ya karena biar di sini nggak tension. Makanya orang yang lari trapeziusnya habis. Kenapa? Kalau orang yang long run, yang larinya lama-lama, biasanya trapeziusnya itu akan mengecil. Kenapa? Ya karena biar jadinya slow twitch muscle fiber yang tidak membutuhkan banyak oksigen gitu. Karena dia gerak, dia kan mengimbangi gerak aja biar nggak tension. Makanya kalau kamu pengen agak menantang, kamu lari sampai bawa barbel. Setengah kilo berat. Kamu contoh lari aja 10 kilo tapi bawa barbel. Wow, tuh atletis semua. Kenapa? Ya kan sama aja farmer walk. Tension ini ya, bicepnya. Next. 90 derajat ya, gini ya. Jadi 90 derajatnya dihitung di sini, itu 90 derajat. Bukan gini, tapi gini, 90. Oh iya, kesini. Gini kan 90, gini 90. Kalau gini tension ini kan tension. Di sini ini paling nggak tension tuh, kalau gini tricep tension, tegak. Paling nggak tension tuh 90 derajat, jadi seimbang. Tapi ya resikonya jadi kecil. Next. Kram pada kaki saat berlari itu karena kelelahan pada saraf. Sebenarnya kelelahan bukan hanya pada saraf, tapi kelelahan pada ototnya sendiri. Ototnya udah lelah, asam lata tumpuk, elektrolitnya nggak seimbang, ya akhirnya jadi kram dan loadnya terlalu berlebihan. Jadi bukan hanya pada saraf, lebih tepatnya pada ototnya. Sarafnya memberikan respon, wow ini chaos banget nih bro, kekesalan. Sarafnya memberikan respon buat ngelok, diblokade, jadinya kram. Jadi di situ sistemnya bukan hanya saraf dan otot, namanya sistem neuromuskuloskeletal yang kena semua. Makanya kan aneh kalau cara mengatasi kram adalah dengan semprot-semprot. Ngopo cok hubungannya? Itu cuma mengatasi rasa sakit. Bukan berarti aku black campaign jadinya nggak laku. Itu berguna kalau mengurangi rasa sakit. Tapi kramnya tetap ada, nggak hilang. Orang kram tuh hilang kalau di stretch kok. Kaki kram, stretch. Kan yang paling sering kram betis hamstring. Ya di stretch, mau gimana lagi? Ya kurangin. Kalau udah kram tuh artinya ya, oh berarti kamu lari 3 jamnya ini ototmu nggak mampu untuk mengimbangi loadnya. Oke. Terakhir nih Pak, ini lebih ke pesan aja sih. Apa pesan Bapak untuk anak muda yang pagi siangnya full kuliah ataupun kerja terus malamnya masih Gak ada bisa orang nyempetin pagi siang malam full kuliah. maksudnya mereka baru sempatnya tuh malamnya buat olahraga. Ya nggak apa-apa, olahraga tuh bisa dilakuin pagi, siang, sore, malam. Cuman kalau pas malam itu yang geser waktunya jam tidur. Ya kalau pagi itu paling bagus karena ya itu waktu tubuh kita tuh fresh. Sore juga nggak apa-apa, tapi intensitasnya harus diturunkan. Jadi ada yang namanya power. Ya, kalau kamu olahraganya setelah kamu kerja, berarti ototmu nggak fresh. Ya powermu diturunin. Kalau dipaksa, otomatis kamu akan cepat fatigue. Ya, kalau kamu olahraganya pagi, ya kamu powernya bisa maksimal karena di saat itu ototmu lagi fresh. Ya, orang baru tidur. Kalau kamu malam, yang geser waktu tidurmu biasa dilakukan orang yang shiftnya tuh shift malam. Jadi olahraganya malam, terus biar langsung kerja, terus baru tidur. Cuman ingat, kalau kamu intensif di malam ya jangan capek-capek. Karena kalau capek-capek, kamu nanti sebelum shift malam selesai udah tepar kamu. Contoh gini, kamu pernah olahraga renang kan? Tidur itu malamnya nyenyak banget. Kenapa? Karena sebagian ototnya kepake semua, apalagi kalau renangnya speed. Pernah habis leg day kan? Lemas banget itu langsung capek. Kenapa? Ya karena otot kaki itu besar-besar semua. Otot kaki dan punggung itu besar. Bayangin kamu renang terus leg day, itu pernah saya lakuin. Itu tidur bisa 11 jam aku besoknya. Jadi aku renang terus leg day, itu di malam minggu di Jogja.
Aku renang dulu pagi, aku leg day dulu pagi di Selfit, sorenya renang sama anakku, minggu habis aku. Aku tidur 11 jam, baru bangun jam 9 pagi, Cuk. Karena tepar tubuhnya, nah itu contohnya. Berarti renang sama leg day jangan digabung. Leg day itu biasa tak pisahin. Renang ya harusnya sama bagian yang lain yang ringan. Dan kalau saya, supaya gak lemas, jangan lupa minum elektrolit yang cukup. Kalau saya percaya dengan Maizun, 808 mg, rendah kalori, rendah gula, cokobus.